Tapi sederhana saja, simpel saja. Saya itu sampai dituntut 10 tahun, divonis 6 tahun, bahkan waktu itu istri saya masuk rumah sakit, saya minta besuk aja nggak boleh, gitu kan. Nah itu intinya barang aslinya itu nggak datang gitu loh intinya. Oh iya menarik. Kan menarik. ada sekarang pengacaranya atau sekarang pendukungnya kan nanti di pengadilan akan ditunjukkan, nanti di pengadilan akan ditunjukkan. Loh padahal kita ini sudah sidang 6 bulan, itu nggak ada barang asli, tapi saya tetap di penjara. Bahkan saya sampai kehabisan kata-kata, itu video saya viral, Pak Jaksa, kalau Saman bisa nunjukkan yang asli, tak cium kakimu. Itu kan viral, karena udah nggak bisa ngomong apa-apa. Dan itu loh Pak Taufik. Jadi di negara kita itu kan nggak kurang kalau orang-orang pinter, Gus. Orang kreatif. Orang-orang kreatif itu kan nggak kurang. Kita itu terbuka juga gitu loh. Ketika pemerintah itu mencanangkan, ayo berinvestasi ke Indonesia. Lah mereka ya mikir lah, mau investasi gimana? Kepastian hukumnya aja seperti itu. Dia itu adalah seorang ahli forensik digital. Oh forensik digital apa? Dari Jepang aja katanya ijazahnya dipertanyakan. Yamaguchi. Enggak Gus. Dia itu sebagai ahli dalam kasus-kasus besar di Indonesia. Contohnya seperti kopi sianida. Itu dia ahlinya dalam analisis CCTV-nya si Jessica itu. Itu Bang Rismon yang meneliti. Dan yang paling baru kemarin yang paling viral, beliau juga menjadi saksi ahli di kasusnya Vina Cirebon. Iya. Beliau juga jadi saksi ahli. Dia membongkar rekayasa CCTV. Bahkan juga kasusnya Verdi Sambo dan lain sebagainya, itu juga beliau juga kontribusi sebagai ahli. Dan uniknya di sini adalah beliau ini sering juga dipergunakan keahliannya oleh Oto Hasibuan, ketua Pradikami. Gitu. Dan sekarang melaporkan itu. Jadi Gus Nur itu, mohon maaf, ketika Gus Nur diam pun, ini tidak bisa di stop, Gus. Karena semua masyarakat Indonesia ini ingin kebenaran, ingin Indonesia ini lebih maju lagi. Ya mohon maaf, saya seringkali mengatakan bahwa orang Indonesia itu tidak kekurangan orang pintar, tapi kekurangan orang jujur. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Gus Nur, ada Dr. Taufik dan Pak Andika. Oke, kita di sebuah hotel di kota Surakarta. Sebelum kita masuk ke acara ngobrol-ngobrol, kita lemparkan dulu clue kita, moto kita. Jadi Pak Taufik, setiap kita ngobrol tuh kalau Rafli Harun keren cadas. Nah kalau Pak Taufik apa? Kalau Pak Taufik apa? Kalau saya cerdas, jernih, jujur dan pemberani. Oh mantap. Pak Andika belum. Kalau saya sehat imane, sehat awake, sehat duwite. Oke teman-teman, ini kita ketemu di hotel. Lama enggak ketemu. Saya baru bebas dari penjara 2 bulan yang lalu. Pak Taufik ini saksi ahli dalam kasus pidana saya di Rutan Surakarta. Pak Andika ini lawyer yang mendampingi saya juga selama 6 bulan berturut-turut. Jadi kita ini hanya reuni, kita nggak akan bahas ijazah sebenarnya ya. Nggak tahu mau bahas apa ya, pokoknya silakan kita ngalor ngidul sajalah. Tapi ini intinya silaturahim. Karena dulu Pak Taufik ada suara begini, Gus Nur nanti kalau bebas jangan bergaul dengan orang-orang itu. Pak Taufik, Pak Andika, Sarismon, Dr. Tifan, Gus Nur ditumpangin, bla 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 gitu. Jadi gini loh ya, Pak Taufik itu orang yang berdaulat, membantu saya juga nggak dibayar. Pak Andika lawyer yang berdaulat, membantu saya juga nggak dibayar. Saya pun juga orang yang berdaulat ya, yang tidak gampang ditunggangi orang gitu kan. Udah insya Allah kita ini sudah sesuai dengan makom kita masing-masing. Tidak mungkin Pak Taufik tidak mungkin nunggangi saya, Pak Andika tidak mungkin nunggangi saya juga nggak mungkin nunggangi beliau-beliau ini gitu kan.
kita ini sudah sesuai jalurnya masing-masing, kebutuhan kita masing-masing. Gitu ya Pak Taufik ya? Iya. Alhamdulillah. Jadi mau ngomong apa ini Pak Taufik? Ya orang biar tahu dulu bahwa saya ketemu Gus Nur itu bukan hanya hari ini, sudah sangat banyak. Pertama kali di Palu, di Surabaya dan di Pengadilan Surakarta. Yang menarik di Pengadilan Surakarta ini Gus Nur, dengan persidangan tersebut, yang saya waktu itu berpendapat undang-undang yang dipakai Gus Nur itu nggak boleh, karena itu undang-undang zaman Belanda dan sudah lahir Undang-Undang 1 tahun 46 tentang peraturan pidana, ya, tentang KUHP. Jadi peraturan pidana nomor 1 tahun 46 ini harusnya dihapus. Dan ternyata kemudian dipakai oleh Haris Azhar, dijadikan gugatan ke Mahkamah Konstitusi, itu dikabulkan. Artinya pasal 14 ayat 1, pasal 15 tentang menyebar hoax yang ancamannya 10 tahun itu sudah dihapus saat itu, ya. Nah, saya ingin terangkan dulu kepada khalayak ya, bahwa salah satu pertimbangan saya, Gus Nur ini seorang YouTuber. Belum banyak saat itu orang yang dakwahnya dengan menggunakan YouTube. Nah, Gus Nur memulai, dan salah satu bahasan pada saat itu dengan menghadirkan narasumber seorang Bambang Tri ya. Bambang Tri ini penulis buku Jokowi Undercover, jilid 1 dan jilid 2. Nah, beliau itu hadir di ruangannya mengundang Bambang Tri. Waktu itu kita mau ngaji loh Gus. Panjenengan sudah sampai di Hotel Lorin. Saya bilang, Gus, ayo. Ternyata wah betul sakit niki Pak Taufik, niki Pak Bambang pun meluncur ya, saking Blora teng ke rumah Malang. Terus itu ya, habis itu malam-malam saya ditelepon, ditangkap. Oke, saya tidak cerita itu, tapi saya cerita apa yang dilakukan Gus Nur ini hampir mirip-mirip mubahalahnya yang dilakukan oleh HRS ya. Dan pada akhirnya terbukti ya bahwa persidangan itu akhirnya juga mengabulkan keberatan para pengacara bahwa pasal 14.1, pasal 15 peraturan pidana nomor 1 tahun 46 itu nggak bisa. Karena saya begini, ini medsos menggunakan YouTube, zaman dulu kan belum ada YouTube, handphone, telepon aja belum ada, adanya kan kentongan. Masa pasal itu dikatakan dipakai untuk sekarang, dan ternyata hakim-hakim menerima Gus, akhirnya pasal 14.1 dan pasal 15 dihapus. Dan yang terbaru, putusan perkara pidana nomor 105 ya 2024 itu membatalkan tentang menghina pejabat dan lembaga negara itu tidak boleh dipidana. Itu Gus, jadi ternyata hikmahnya itu didapatkan setelah Gus Nur nyantri dulu di luar Surakarta. Itu Gus kitanya. Iya Pak Taufik. Gini Pak Taufik, sebelum Pak Andika ya. Nah, saya itu nggak hafal pasal-pasal itu, saya nggak hafal, saya nggak ngerti hukum. Tapi sederhana saja, simpel saja. Saya itu sampai dituntut 10 tahun, divonis 6 tahun. Bahkan waktu itu istri saya masuk rumah sakit, saya minta besok aja nggak boleh gitu kan. Iya. Nah itu intinya barang aslinya itu nggak datang gitu loh intinya. Iya, menarik. Kan menarik. ada sekarang pengacaranya atau sekarang pendukungnya kan nanti di pengadilan akan ditunjukkan. Nanti di pengadilan akan ditunjukkan. Loh padahal kita ini sudah sidang 6 bulan, itu nggak ada barang asli. Tapi saya tetap di penjara. Bahkan saya sampai kehabisan kata-kata, itu video saya viral, Pak Jaksa, kalau sampean bisa nunjukkan yang asli, tak cium kakimu. Itu kan viral, karena udah nggak bisa ngomong apa-apa. Dan itu loh Pak Taufik. Jadi walaupun sudah ikhlas, selesai itu masalah itu. Tapi ternyata terus sampai sekarang terus berkembang. Pripun Pak Taufik? Ya itu simpel aja, pertanyaan simpel saja, simpel, nggak usah dengan pasal. Memang pembuktian yang paling kuat menurut KUHP itu harus di depan pengadilan Gus. Jadi seseorang baru boleh dinyatakan dia itu menghina pemilik ijazah asli dengan tuduhan ijazah palsu itu kalau ijazah aslinya sudah bergulir di pengadilan. Karena memang kekuatan di pengadilan. Sepanjang orang tidak mempersoalkan ijazahnya saudara Andika, kan tidak ada masalah. Ketika orang mempersoalkan ijazah Andika, saya harus tunjukkan sampai gugat di pengadilan. Itu persoalannya. Saya mengatakan Gus,
itulah yang disebut hakim itu sakit kembung, Gus. Sakit kembung itu mau wek nggak bisa, mau kentut juga nggak bisa, itu namanya sakit kembung itu. Jadi dia tidak menjalankan semestinya. Kalau menjalankan semestinya, dia tentu meminta sesuai ketentuan KUHP pasal 185 itu, pembuktian yang paling kuat itu apa yang saksi, ahli, terdakwa sampaikan di depan sidang, dan itu tidak terjadi hingga hari ini. Nah, substansi atau hakikatnya atau esensinya itu kalau tidak pernah ada ijazah ditampilkan di pengadilan, maka tidak boleh orang diadili. Nah, kalau orang diadili berarti apa yang dulu menimpa Gus Nur sama Bambang Tri itu berulang lagi, dan itu tidak benar, ya, tidak benar. Lalu apa yang sebenarnya Gus Nur bisa lakukan? Tapi saya yakin Gus Nur tidak mau menempuh, yaitu melakukan uji materi atas dihapuskannya pasal menyebar hoax, begitu Gus. Dulu kan awal-awalnya itu bisa Bambang Tri sekarang mengajukan itu. Jadi ceritanya seperti itu, Gus. Yang terakhir ini Pak Taufik, ini lagi-lagi akal-akal rakyat yang sederhana ini, bukan bahasa profesor ini. Saya ingat betul dilaporkan 4 kali, diproses 4 kali. Ya. Bahkan yang luar biasa itu waktu yang di Surabaya, Pak. Ya, karena di demo. Nah, jadi gini, surat panggilan saya itu polisinya itu, misalkan saya dakwah di Solo, polisinya nyusul saya ke lokasi dakwah, nganter surat panggilan itu, panggilan pertama. Loh, Bapak Ibu, kalau cuma panggilan gini kan nggak usah nyari saya ke Solo, panggil aja ke rumah atau gimana saya datang. Oke, panggilan kedua waktu itu saya lagi dakwah di Bandung. Didatangi di hotel di Bandung, panggilan kedua. Ya. Jadi saya itu dilaporkan 4 kali diproses. Dilaporkan sekarang, besok diproses. Dilaporkan sekarang, minggu depan ditangkap. Nah, yang saya nggak bisa lupa itu memecah belah bangsa, menebarkan keonaran, pasti menimbulkan kegaduhan. Ini yang saya nggak bisa lupa, Pak Taufik. Ini gaduh mana? Saya itu selalu nanya ini, sampai sekarang belum ada yang bisa jawab. Pecah belah bangsa, bangsa mana yang saya belah, yang saya pecah itu loh. Oh, aku ini nggak punya sumber daya apapun, kecamatan aja aku nggak bisa mecah, apalagi bangsa, kan? Keonaran, nggak ada perasaan itu di TV, ya nggak ada orang ribut gara-gara saya, di jalan nggak ada orang ribut gara-gara saya. Oke, Pak Taufik, intinya, nah sekarang ini ada orang gara-gara ini, orang ini di TV berantem tiap hari, di jalan berantem tiap hari, di kampus berantem tiap hari, di warung kopi berantem tiap hari. Dilaporkan, sudah dilaporkan. Kok nggak diproses kayak saya, walaupun saya tahu jawabannya, tapi daripada nggak ada yang diomongin. Gitu. Kok kenapa begitu saya gercep gitu loh. Dilaporkan sekarang, besok tersangka, walaupun nggak ada kegaduhannya. Loh, ini gaduhnya nyata loh. Sampai Rocky sama siapa hampir jontok-jontokan di iNews, ya kan? Iya. Sylvester. Hampir tiap hari di semua TV gontok-gontokan, hampir debat. Itu kan kegaduhan ini, gitu loh Pak Taufik, Pak Andika, Pak Taufik. Jadi kalau saya melihat karena adanya perbedaan perlakuan kok. Padahal secara hukum kan nggak boleh. Nggak ada, itu namanya sama di mata hukum. Dalam teori hukum namanya disparitas. Nggak boleh orang itu diberlakukan dengan cara yang berbeda. Dulu baru dilaporkan, saya ditelepon, masih bisa telepon komunikasi. Pak Taufik ketika pada ditangkap, tahu-tahu 1 jam handphone sudah nggak ada suaranya. Waktu malam-malam kan saya monitor terus. Nah, itu seperti itulah yang menyebabkan negara ini tidak jalan. Tadi Gus Nur mengatakan dia dituduh memecah belah bangsa. Yang mencah belah bangsa itu satu, pasti orang yang punya kuasa, orang punya dana, orang punya senjata, dan orang punya massa. Yang mencah belah itu yang kemarin bubarkan pengajian itu orang-orang mencah belah itu, ya. Nah, jadi singkat cerita, negara ini itu rusak, Gus, karena sudah kehilangan keadilan yang bermartabat. Jadi orang sudah tidak lagi punya martabat, tidak punya rasa malu, dan yang membuat lebih sulit lagi, sayangnya polisi menjadi bagian dari kekuatan politik itu, Gus. Iya, kalau polisi tidak berpolitik tidak seperti ini. Dulu di masa Pak SBY juga tidak berpolitik, ya buktinya Pak SBY dituduh oleh Zainal Ma'arif ya tetap datang sendiri Pak SBY. Bukan seperti
Pak Jokowi nggak pernah ada orangnya yang lapor orang lain, padahal pasal itu penghinaan. Pasal penghinaan itu gini, rumusnya 3. Satu, antara orang yang menghina dan dihina saling kenal. Yang kedua, tujuan saya menghina itu biar dia mengerti. Dan yang ketiga, pasal penghinaan itu sifatnya delik aduan, hanya bisa dituntut oleh prinsipal yang bersangkutan. Itu sudah diturunkan oleh SE Kapolri nomor 2 tahun 2021. Nah, sekarang saya jadi ingat ini, Pak Taufik, Pak Andika, ya pemirsa ya. Saya itu enggak pernah ngeritik personal, enggak pernah ngeritik nyerang, apalagi nyerang pribadi. Yang saya kritik sistem. Rezim. Betul. Yang laporkan saya orang yang tidak ada hubungannya sama rezim. Yang laporkan orang Cianjur, Ciamis. Nggak ada legal standing. Misalkan saya nyerang sampean, sama pejabat kan, saya serang. Yang laporkan itu nggak ada hubungannya sama sampean. Yang laporkan juga bukan pegawai, bukan siapa-siapa, nggak ada surat kuasa. Tapi diproses, Pak Taufik, masuk penjara. Ngeri ya hukum ini ya Pak Taufik ya. Tapi kalau yang sekarang pasti nanti jadi blunder, Gus, seperti yang kejadian di UGM, ngadakan reuni tapi yang ngaku-ngaku alumni ternyata bukan alumni, memang benar-benar seorang calo tiket begitu. Saya sudah konfirmasi kepada itu orang yang berpengaruh di terminal itu, ya, dia mengatakan ya di Tirtonadi begitu, Gus. Jadi kalau kembali kepada materi tadi, itu soalnya polisi sudah menjadi kekuatan politik baru, ya, sehingga ketika dia sudah melakukan berpolitik, dia tidak objektif, dia tidak menggunakan akal sehat, dia hanya menggunakan kekuasaan. Mudah-mudahan itu tidak berulang kepada Roy Suryo, Dr. Tifa, Rismon Syanipar, Tri Kurnia Rayani, Rizal Fadila, Egy Sujana, dan YouTuber. Jangan lupa loh, ini masih ada 2 YouTuber loh yang dilaporkan. Satu namanya Aldo, yang kedua namanya Michael, ya. Jadi itu mau berulang lagi tuh. Mudah-mudahan nanti tidak terjadi. Kalau dulu kan cepet-cepet tangkap begitu. Kalau ini kan perlawanan mereka juga luar biasa. Ngeri ya. Sedikit tambahkan. Jadi apa yang disampaikan Gus Nur, kalau saya sebagai penasihat hukum Gus Nur kemarin, bagaimana saya itu dicurhati Gus Nur, aku iki jane salah opo intine nggih Gus. Gus Nur kan tidak pernah merasa istilahnya secara material melakukan kejahatan atau melakukan kejahatan yang betul-betul merugikan umum kan. Tetapi kok dipenjara sampai 6 pertama kan 6 tahun, terus habis itu kan kita banding jadi 4 tahun. Ini sebenarnya kalau saya matur bahwa ketika Gus Nur tadi kan bilang ketika ada orang lain kok tidak diproses dan lain sebagainya. Ini sebenarnya kalau kita ngomong dalam skala kebangsaan, Gus. Apalagi kalau kita ini berada di Indonesia, ini kan warganya kan banyak sekali, 280 juta orang. Semuanya itu kekayaan alamnya juga luar biasa. Tetapi yang justru menjadi memprihatinkan adalah ketika 280 juta orang itu masih banyak yang mengeluh tentang ekonomi. Nah, ketika sebuah negara ini tidak menjalankan kepastian hukum yang jelas, ya jelas lah. Orang-orang luar negeri mau investor kan juga pada takut. Dan akibatnya apa? Kita cari kerja juga susah. Karena nggak ada industri. Ketika saya berdiskusi dengan guru saya, Dr. Taufik, beliau pernah mengatakan kalau seharusnya Indonesia ini meniru negara-negara yang berkembang betul gitu, seperti Cina. Di Cina itu barang-barang yang ada di meja kita ini, ada mic, ada dan lain sebagainya ini kebanyakan produksi dari Cina. Betul. Dan ini bukan produksi dari pabrik-pabrik yang besar, tapi pabrik-pabrik kecil. Home industry bahkan. Betul. Nah, mereka ini
di negara kita itu kan nggak kurang kalau orang-orang pinter, Gus. Orang kreatif. Orang-orang kreatif itu kan nggak kurang. Kita itu terbuka juga gitu loh. Ketika pemerintah itu mencanangkan, ayo berinvestasi ke Indonesia. Lah mereka ya mikir lah, mau investasi gimana? Kepastian hukumnya aja seperti itu, nggak jelas dan lain sebagainya. Makanya dari sebenarnya yang saya lihat secara garis besar, Gus, peristiwa Gus Nur dan Bambang Tri ini kan hanya sebagai contoh dari penegakan hukum di Indonesia. Bagaimana sebuah ketidakadilan itu dipertontonkan, dan hari ini pun juga masih sama, Gus. Ketika Gus Nur sudah diwanti-wanti tadi yang di depan sama mungkin tokoh ya atau apalah, ojo cedak-cedak orang-orang itu, Gus, nanti jenengan masalah lagi. Jenengan sudah tidak cedak sama saya, Gus. Jenengan di Malang, saya di Gentan kok. Tapi Gus, orang Indonesia ini kan nggak gila semua gitu loh. Yang waras kan banyak, Gus. Muncul tokoh lagi namanya orang Batak, Gus. Rismon Sianipar, Hasiholan. Beliau ini bukan, mohon maaf, beliau bukan orang biasa, Gus. Sama seperti Gus Nur, tokoh juga, bahkan tapi berbeda makom ya. Berbeda profesi. Istilahnya Gus Nur berbeda makom. Beliau ini kebetulan, ya mohon maaf, dia itu adalah seorang ahli forensik digital. Ini mungkin teman-teman kan banyak yang belum tahu. Oh, forensik digital apa? Dari Jepang aja katanya ijazahnya dipertanyakan. Yamaguchi. Enggak, Gus. Dia itu sebagai ahli dalam kasus-kasus besar di Indonesia. Contohnya seperti kopi sianida. Itu dia ahlinya dalam analisis CCTV-nya si Jessica itu Bang Rismon yang meneliti. Dan yang paling baru kemarin yang paling viral, Bapak, itu beliau juga menjadi saksi ahli di kasusnya Vina Cirebon. Iya. Beliau juga jadi saksi ahli. Dia membongkar rekayasa bahkan CCTV. Bahkan juga kasusnya Verdi Sambo dan lain sebagainya, itu juga beliau juga kontribusi sebagai ahli. Dan uniknya di sini adalah beliau ini sering juga dipergunakan keahliannya oleh Oto Hasibuan, ketua Pradi kami. Gitu. Dan sekarang melaporkan itu. Jadi Gus Nur itu, mohon maaf, ketika Gus Nur diam pun ini tidak bisa di stop, Gus. Karena semua masyarakat Indonesia ini ingin kebenaran, ingin Indonesia ini lebih maju lagi, gitu loh, Gus. Belum lagi kita sebut seperti Pak Roy Suryo, ya jelas dia mantan menteri dan lain sebagainya. Terus Dr. Tifa dan lain sebagainya. Ini kan semua orang bermunculan. Dan ini mohon maaf, apakah Gus Nur kenal dengan Bang Rismon? Enggak kan? Dengan Pak Roy Suryo? Enggak. Apa Gus Nur itu pernah separtai dengan Pak Roy Suryo? Enggak juga tuh. Ini kan orang-orang ini kan muncul sendiri-sendiri, Gus. Bahkan ketika Bambang Tri yang sebentar lagi juga bebas, Gus. Insyaallah. Ini juga nggak kenal mereka ini gitu. Muncul sendiri gitu. Jadi kalau kita bicara hal seperti itu, ya mohon maaf, saya seringkali mengatakan bahwa orang Indonesia itu tidak kekurangan orang pintar, tapi kekurangan orang jujur. Ngaten, Gus. Ya, itu teman-teman ya. Jadi intinya saya doakan Pak Taufik, Pak Andika ini terus berjuang sesuai makomnya, dan doakan saya Pak Taufik sekarang ini 3 bulan 4 bulan ke depan ini saya tanpa istirahat lagi fokus safar dan fokus menyelesaikan pembangunan masjid yang di Singosari. Jadi ya saya ulang ya Pak Taufik ya, saya doakan Pak Taufik dan Pak Andika terus berjuang sesuai makomnya, sesuai ilmunya, dan doakan saya sekarang juga lagi fokus ngayomi ngopeni umat lagi sebisa-bisanya dan menyelesaikan pembangunan masjid, Pak Taufik. Kalau bicara politik ketemu saya aja ngopi gitu aja, jangan podcast ya, nanti jadi masalah lagi nanti. Kalau atau jangan jadi narasumber tapi jadi host.
aman sejahtera itu. Insya Allah. Alhamdulillah. Insya Allah. Doakan masjid saya cepat selesai ya Pak Taufik ya. Amin. Insya Allah. Ya itu teman-teman, mudah-mudahan obrolan singkat ini bermanfaat. Amin. Kita jauh di mata, dekat di doa. Insya Allah kita bukan orang bayaran. Saya bukan orang bayaran. Tidak ada orang yang bisa membayar saya, membayar kami, tidak bisa ya. Insya Allah. Amin. Sehat imani, sehat awai, sehat duwe. Pak Taufik apa tadi? Jujur apa? Cerdas, jernih, jujur, pemberani. Masya Allah. Ayo Pak Andika, ngarang sekarang. Indonesia ini tidak kekurangan orang pintar. Tapi kekurangan orang jujur. Mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah.